ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PDI, Pekerjaan Dasar Elektromekanik. Sebelum kita mulai, coba silakan sampah-sampah di bawah kalian, samping kiri kanan atas meja. Jika masih ada, tolong diambil, walaupun dia kecil, dan silakan dibuang dulu ke tempat sampahnya. Jadi kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk dapat memimpin doa. Ayo. Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, sesuatu yang baru ya, yang akan kita biasakan juga, kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ini nanti akan dibagikan sticky note, bisa kalian tuliskan di sini ya, ide, usul, pendapat kalian terkait kesepakatan kelas. Kalau kemarin kita udah buat ya keyakinan kelas, jadi ini ada kesepakatan kelas yang kita laksanakan setiap tatap muka, setiap di awal pembelajaran. Ada beberapa perbedaan, misalnya itu ada tata tertib, ya, peraturan, ada larangan, keyakinan kelas, kemudian sekarang tambah lagi kesepakatan kelas. Sama, serupa tapi tidak sama, ya. Kesepakatan kelas ini isinya seperti peraturan, tetapi ada bedanya. Bedanya pada kesepakatan kelas tidak ada kata larangan, karena kesepakatan itu asal katanya sepakat, jadi dari dan oleh untuk kita. Setelah kalian selesai tulis, silakan untuk dibagikan dan untuk ditempelkan di karton hitam yang sudah akan diambil. Mau warna apa? Warna pink. Boleh? Sudah? Kesepakatan kita tadi adalah apa tadi? Menggunakan handphone untuk belajar, kemudian apa? Menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk tepat waktu, menghormati orang lain. Sepakat semua? Oke, bisa diambil. Coba semuanya ibu minta sebentar berdiri semua, kemudian berada di tengah-tengah sini. Yuk. Semangat. Ibu contohkan ya, nanti sama-sama dulu. Tepuk semangat. 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 Itu yang pertama. Kemudian nanti tepuk yang keduanya begini. Ada dua jenis nih. Yang keduanya tepuk semangat baru. Hu hu. Ha ha. Asik asik. Jos. Tiga. Permainan ini adalah tepuk nyamuk. Bagaimana cara bermainnya? Semua pernah melakukan tepuk nyamuk? Pernah tepuk nyamuk? Bagaimana cara tepuk nyamuk? Semua mencoba tepuk nyamuk. Oke, bisa tepuknya begini ya. Nah, sekarang angkat tangannya. Siapkan tangan kiri ke depan. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk
nyamuk kiri, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk kanan. Oke, bisa? Nah, sekarang tepuk sendiri, tepuk kanan. Angkat tangannya, tepuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Oke, yang kena mundur. Sudah? Angkat tangannya. Oke. Angkat tangannya dikit-dikit. Tepuk nyamuk ke kiri. Siapa yang kena? Langsung tinggal 2 ini. Oh 3. Oke, tangan. Enggak, oke, angkat tangannya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Ada yang kena. Nadia nggak kena. Menangnya Nadia. Oke, berikut Nadia. Coba kanan sendiri. Masih konsentrasi otak. Tadi kita sepakat kita berbicara yang berbeda. Maka yang mau berbicara, yang mau berpendapat, tolong angkat tangannya. Ya, apa? Melatih konsentrasi diri. Ada lagi yang lainnya? Arfa? Apa hikmah dari permainan tadi? Melatih konsentrasi diri. Fokus antara gerakan, Telinga kedengaran. kemudian apa lagi? Pendengaran, kemudian refleks gimana maksudnya? Oke, jadi ya. Jadi kolaborasi langsung ya. Kalau yang masih mikir dulu kiri kanan, tadi kiri apa kanan? Ah itu gagal ya kolaborasi. Oke, selanjutnya pada pertemuan kita yang kemarin kita sudah membahas tentang peralatan mekanik dalam pekerjaan sehari-hari di bidang elektro. Betul ya? Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar apa saja? Alat-alat tangan yang sudah kita pelajari? Apa? Bor, Rida, tak. Oke. Kemudian dari materi yang kemarin itu masih satu kaitan. Jadi di KD 3.6 yaitu tentang fastener, solder atau pematrian, dan juga materi kita hari ini yaitu tentang paku keling atau tang rivet. Betul ya? Materinya sudah di-share di classroom dan di grup WA. Ada yang sudah membaca? Ada yang tahu apa itu tang rivet? Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah? Baru beberapa? Apa yang sudah kamu ketahui? Paku keling pengertian paku keling itu sama alat pemasaran sama Boleh diceritakan sedikit apa yang kamu ketahui? Pertama itu paku keling fungsi untuk menyatukan dua program yang berbeda. Terus rata-rata untuk pemasangan untuk menggunakan listrik itu yang pertama itu kita lurus supaya ada lubang, lalu kita masukkan pakunya, lalu kita refleks dengan cara menekan pivot dengan tekan pivot, lalu Agak terbentuk apanya? dari itu pakunya. Pakunya. Oke, ini belum dulu untukannya. Oke, gua akan membagi kalian
sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dari visual, kinestetik, dan auditory. Oke, apa yang akan dilakukan? Ini ada LKPD-nya. Jadi kalian mengerjakan ya. Ini visual. Oh, ya, visual, auditory, kinestetik. Boleh? Apa yang akan kalian kerjakan? Yang kalian kerjakan untuk yang visual berarti kalian menuangkan ya apa yang kalian ketahui tentang paku keling dan tang ripet, penggunaannya, prosedur penggunaannya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian itu bisa kalian tuangkan. Kalau yang visual bisa dengan infografis, bisa dengan gambar-gambar, ya itu bisa. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi bersama kelompoknya, mencari referensi dari berbagai hal. Jadi kita sudah boleh kesepakatan kita salah satunya boleh menggunakan handphone untuk menunjang pembelajaran, boleh, atau menggunakan buku sebagai referensi juga boleh, buku modul PDF juga boleh. Kemudian untuk yang auditory dengan LKPD yang sama, dengan lembar kerja yang sama, dengan job sheet yang sama, silakan untuk menuangkan hasil diskusi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian. Boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk video vlog, ya boleh. Kemudian untuk yang kinestetik dengan yang sama, dengan LKPD yang sama, kalian silakan untuk langsung dipraktekkan saja boleh. Kalau kinestetik kan dia bergerak. Nah, jadi ini ada peralatannya juga sudah disediakan. Oke, silakan diambil ininya, yang kinestetik diambil peralatannya oleh perwakilan kelompoknya. Ini sticky note-nya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan langkah-langkah menggunakan tang ripet. Yang pertama-tama kita ketahui dulu penggunaan tang ripet. Selanjutnya langkah-langkah menggunakan tang ripet. Yang pertama, siapkan paku yang akan disapu. Visual akan menjelaskan tentang penggunaan tang ripet. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditory. Di sini yang pertama ada Miftah Rozak, yang kedua ada Yusril Satria Harahap, yang ketiga ada Irfan Astiansyah, yang keempat ada Dimas Syah. Oke, di sini kami akan menjelaskan fungsi tang ripet. Tang ripet merupakan salah satu jenis hand tools yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai alat instalasi.
Seperti namanya, tang ripet termasuk golongan tang berbeda dari tang pada umumnya yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Tang ripet punya fungsi yang sangat spesifik. Nah, berikut fungsi tang berdasarkan struktur alat. Tang ripet atau kadang disebut dengan ripet gun adalah jenis tang yang digunakan untuk pemasangan paku ripet atau paku keling. Bentuk tang ripet mirip dengan tang biasa pada bagian handle. Namun pada bagian atas terdapat bagian khusus yang digunakan untuk mencengkram paku ripet. Umumnya tang ripet terbuat dari material aluminium, beberapa juga ada yang menggunakan aluminium alloy. Untuk bagian handle biasanya menggunakan bahan karet kuat seperti PVC. Ukuran tang ripet sendiri sangat variatif, menyesuaikan ukuran paku ripet. Selain ukuran, tang ripet juga memiliki variasi pada bagian handle untuk tingkat kekuatan tekan. Yang kedua, fungsi spesifik tang ripet. Fungsi tang ripet secara spesifik mengarah pada fungsi paku ripet. Paku ripet umumnya digunakan untuk menyambungkan plat besi. Hasil sambungan paku ripet bersifat permanen, jadi pemasangannya pun harus menggunakan alat khusus dan digunakan dengan perhitungan cermat dan hati-hati. Saat digunakan, tang ripet akan menghasilkan gaya tekan yang kemudian mendorong paku ripet dan bidang kerja atau plat besi. Gaya tekan ini berasal dari udara yang masuk ke alat dan kemudian dikompresi. Udara yang dikompresi bergerak menuju piston hingga membuat mendorong paku ripet. Dan saya akan menjelaskan cara menggunakan tang ripet. Yang pertama, siapkan paku ripet. Pastikan ukuran paku sudah sesuai dengan diameter lubang pada bidang kerja. Ukuran paku juga harus sesuai dengan ukuran tang ripet. Yang kedua, masukkan paku ripet pada tang ripet melalui nozzle yang ada pada bagian ujung kepala tang. Jika ukuran paku sesuai, jadi nggak kesulitan memasukkan paku pada nozzle. Yang ketiga, arahkan tang yang berisi paku ke lubang bidang kerja. Berikut cara pembuatan lubang pada plat yang akan dipaku dengan paku keling atau tang ripet. Setelah plat besi sudah dilubangi, di sini tang ripet masuk dan ditekan hingga paku tertarik. Setelah dilakukan teknik penyambungan menggunakan tang ripet, beginilah hasil akhirnya. Dari apa yang tadi sudah disampaikan tentang ripet, penyambungan dua buah plat dibantu oleh tang ripet, dan ukuran paku keling itu juga ada beberapa jenisnya, termasuk tadi juga paku keling itu selain dari diameternya yang ada di sini diameternya itu juga ada besar dan kecilnya. Besar dan kecilnya ini ada yang panjang ini kepalanya, ada juga yang pendek. Kemudian ini sama-sama paku tetapi dia ketebalannya berbeda. Ini menyesuaikan daripada bahan kerja kita. Diameternya sama, bisa saja terjadi diameternya sama tetapi ketebalan platnya berbeda. Sama-sama diameternya 4 mili, tetapi ketika dimasukkan karena platnya tebal, dia hanya bisa kepalanya di tengah-tengah, jadi kan tidak berfungsi. Maka butuh yang kepalanya itu agak panjang biar timbul ke atas. Jadi perekatannya itu sempurna. Oke, itu. Kemudian ini sangat banyak. Salah satu contohnya ini manfaatnya kita belajar ripet, pembuatan raket tangan, bisa pembuatan konstruksi sekat ruangan atau bisa untuk rak-rak piring. Ya kalau di rumah-rumah atau lagi menggunakan aluminium. Jadi jika tidak, sebelum diakhiri ya, sebelum kita refleksi, kalau ingin dikerjakan tulis nama, kelas dan tanggal hari ini. Jawab masing-masing. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini. Jo, apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Jadi di pembelajaran hari ini kita belajar buat ada cara lain buat melengkapi dua buah lubang. Jadi dengan cara pengelingan. Oke. Yang lainnya ada
Yes. Oke, itu menarik. Kemudian seberapa penting menurutmu kemampuan kita dalam menggunakan tang tempel itu tadi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya hal yang penting agar bisa membuat sepatu sendiri atau bikin apa gitu kreatif. Oke, berikan aplaus buat Rojak. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.